Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat ya? Hari ini Kamis tanggal 18 November 2021, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa dan memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami kehidupan dan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah kami agar kami dapat mengerti, memahami, bahkan melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata demikian: "Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan." Ternyata rajif berbohong. Itu kisah pada renungan hari ini. Ya, jadi judulnya ternyata rajif berbohong. Dera adalah seorang gembala. Ia mempunyai seekor domba putih seperti salju bulunya. Namanya Doju. Dera amat menyayangi Doju. Setiap kali Dera membawa makanan, Doju melompat-lompat mengitari Dera. Suatu ketika, Doju hilang. Dera mencarinya kian kemari. Di antaranya, Deva mencari Doju ke rumah Rajif yang memiliki beberapa ekor domba. Ternyata di situ ada Doju, domba kesayangan Dera. Doju berbaring di kandang kecil. Dera pun berniat membawa Doju, tetapi Rajif mencegahnya. Dera dituduh hendak mencuri domba. Dera malah dilaporkan kepada kepala desa. Dera diajukan ke pengadilan desa. Rajif ingin agar kepala desa menghukum Dera, sebab menurutnya Dera hendak mencuri domba miliknya. Kepala desa pun bertanya kepada Rajif, "Betulkah itu domba milikmu?" Jawab Rajif,
"Ya, berani sumpah itu domba milik saya." Namun Dera membantahnya, "Bukan, itu domba milik saya, namanya Jodu." Ya, namanya Doju. Lalu kepala desa berkata, "Coba berikan bukti kebenaran ucapanmu itu." Maka jawab Dera, "Siap, akan segera saya buktikan, Pak." Lalu Dera duduk dan memanggilnya, "Doju, kemarilah." Tiba-tiba domba itu berlari ke arah Dera. Ia mengangkat kedua kaki depannya lalu mengembik berkali-kali, "Mbe, mbe," seperti itu ya. Rajif pun tidak mau kalah. Ia segera membawakan rumput lalu menyodorkannya kepada domba itu. Tetapi domba itu diam saja. Domba itu malah berlari mendekati Dera. Sebaliknya, ia meyakini bahwa bahwa Dera, ya jadi ini kepala desanya meyakini bahwa Dera adalah pemilik domba itu. Jadi ketika melihat bahwa si Doju, domba kecil itu menghampiri Dera, sang kepala desa yakin, oh ini berarti pemilik yang asli. Ya, dan dia meyakini bahwa si Rajif pasti berbohong. Rajif memang bersumpah, tetapi sumpah itu palsu. Maka kepala desa menghukumnya. Rajif diperintahkan untuk meminta maaf kepada Dera, lalu ia diwajibkan memberi rumput segar kepada Dera untuk makanan Doju setiap harinya. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan ini kita belajar tentang apa? Tentang kejujuran. Tidak boleh berbohong. Karena apa? Berbohong itu dosa. Ya, jadi kalau berbohong itu kan berkata tidak benar. Kalau jujur kita berkata apa adanya sesuai dengan kebenaran. Ya berkata iya, kalau tidak ya tidak. Jadi mari kita berkata jujur, mari kita berlaku jujur. Mulai dari kecil harus dibiasakan. Karena apa? Ketika kita berlaku jujur, tidak suka berbohong, orang akan mempercayai kita. Dan terlebih ya, kita tidak berbuat dosa dan memuliakan Tuhan. Mari berlaku jujur. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh jadi berkat bagi kita semua. Kita akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami senantiasa berlaku jujur, tidak suka berbohong di dalam segala hal, baik sikap kami, perkataan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus, pimpinlah kami anak-anak SD Kristen agar kami menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang berkata benar, anak-anak yang bertindak benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati firman-Mu agar termeterai di dalam setiap hati kami, dan Roh Kudus menolong kami agar kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak, selamat berkarya, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.